Thea berjalan menghampiri Bara yang mengundangnya untuk bertemu di salah satu restoran mewah. Ia mengembangkan senyuman karena ini pertama kalinya Bara berinisiatif mengajaknya bertemu lebih dulu. Ia yakin Bara ingin membahas masalah semalam. Ia juga penasaran bagaimana cara lelaki itu mengatasi efek obat yang diberikannya. "Hai, Bar," sapanya seraya duduk di meja yang telah Bara pesan. Wajah Bara terlihat kesal dengan kedatangannya. Tapi, lelaki itu tetap terlihat keren meskipun sedang marah. "Ada apa siang-siang begini mengajakku bertemu?" tanya Thea. "Tidak usah pura-pura, kamu pasti sudah tahu apa yang ingin aku bahas denganmu." Bara tak mau berbasa-basi. "Oh, apa kamu ingin membahas tentang pernikahan? Kamu setuju dengan rencana perjodohan orang tua kita?" goda Thea. Ia pura-pura tidak tahu dengan apa yang Bara maksud. "Maksudmu yang semalam apa?" Pertanyaan tegas Bara membuat tawa Thea terhenti. Padahal ia sangat menikmati untuk menggoda musuhnya itu. "Bagaimana minuman yang semalam aku berikan? Apa kamu merasa senang? Padahal aku sudah bersiap di dalam ruangan untuk menyenangkanmu. Kenapa kamu tidak kembali? Aku akan senang hati bertanggung jawab." Bara sungguh tidak menyangka jika wanita yang ada di hadapannya sepertinya benar-benar gila. "Apa kamu wanita murahan? Untukmu tidak apa-apa. Tidak perlu kamu bayar, aku rela memuaskanmu." Thea mengerlingkan mata dengan nakal. Bara merasa sudah tak mengenali wanita itu lagi. Dia sangat berubah dan yang sekarang semakin gila. "Aku penasaran bagaimana caramu melewati waktu semalam. Apa kamu membayar seseorang? Atau hanya bermain dengan tangan? Bisakan menceritakannya padaku?" Thea menopang dagunya dengan kedua telapak tangan di meja, sembari menunggu Bara menjawab rasa penasarannya. Posisi Bara ingin marah sekaligus mungkin berterima kasih. Berkat wanita ular itu, ia bisa bertemu dengan Reta dan menikmati malam yang menyenangkan. "Aku tidak ingin bercerita dan membuat perawan tua iri mendengarnya," ledek Bara. Senyuman di wajah Thea seketika hilang. "Siapa yang kamu sebut perawan tua? Asal kamu tahu saja kalau aku tipe orang yang selektif mencari pasangan. Bukan asal ambil seperti dirimu." Thea yang tidak terima berbalik mengungkit-ungkit masa lalu Bara. "Coba cek dulu DNA anakmu. Soalnya aku ragu kalau itu benar-benar anak kandungmu. Semua orang tahu kalau Sylvia wanita yang hobi nempel dengan lelaki mana saja. Waktu berpacaran denganmu juga dia dekat dengan lelaki lain. Mungkin saat menikah denganmu sebenarnya dia sudah hamil." Cerat. Bara mengguyurkan anggur yang ada di gelasnya ke wajah Thea. "Bara," seru Thea. Ia tak menyangka Bara berani menyiram dirinya. "Jangan pernah menjelek-jelekkan Sylvia. Sekalipun ia seseorang yang buruk, cukup aku yang berhak melabelinya buruk. Bagaimanapun juga dia ibu dari putraku. Kenzo adalah putraku, kamu dengar itu?" tegas Bara. "Sumpah ya, Bar. Kamu bakalan menyesal kalau tidak mendengarkan kata-kataku. Sylvia tidak sepolos yang kamu kira. Bukan aku yang akan menyesal, tapi kamu." Bara menunjuk-nunjuk ke arah Thea dengan tatapan kebenciannya. "Sekali lagi kamu mencampuri urusan pribadiku, jangan tanya lagi apa yang akan aku lakukan padamu." Setiap orang punya batas sabarnya masing-masing. Bara langsung pergi dengan langkah cepat meninggalkan Thea. Sementara Thea masih berdiri di sana dengan perasaan kesal. "Sepertinya kamu masih mengharapkan Sylvia, Bara. Aku pastikan kamu akan sangat membencinya seumur hidup." Thea mengepalkan tangannya. "Edis, tolong nanti bawakan tugas teman-temanmu ke meja saya, ya?" pinta Ibu Harsih, guru bahasa Indonesia. "Baik, Bu," jawab Edis. Ibu Harsih keluar lebih dulu dari ruang kelas Edis.
Sementara, Edis masih menatap buku teman-temannya sembari menunggu beberapa yang belum selesai mengerjakan. Usai seluruh temannya selesai mengerjakan, barulah Edis membawa tugas mereka ke ruang guru. Jadi, kamu tidak tahu bagaimana keadaan Angga? Tidak, Pak. Dia tidak pernah mau ada teman yang main ke rumahnya. Tapi, akhir-akhir ini dia memang lebih pendiam dan jarang mau diajak kumpul. Saat baru masuk ke ruang guru, tanpa sengaja Edis melihat Toby sedang ditanyai oleh guru BK. Toby merupakan teman yang sering terlihat bersama Angga. Edis terus berjalan menuju ke meja kerja milik Ibu Harsih. Sudah 3 hari berarti kan dia membolos? Nomor orang tuanya juga tidak bisa dihubungi. Apa memang dia tidak punya orang tua? Pak Mada tampak emosi berbicara di hadapan Toby. Edis pura-pura menghitung buku agar bisa lebih lama di ruang guru. Setahu saya ayah Angga sering perjalanan bisnis ke luar kota atau luar negeri, Pak. Kalau ibunya sudah lama meninggal. Saya juga sudah mencoba menelepon dan mengirimkan pesan, tapi dia tidak kunjung menjawabnya. Ya, itulah pentingnya seorang ibu di rumah. Anak tanpa ibu akan mudah kehilangan arah. Padahal dia sebelumnya anak yang baik, aneh sekali bisa berubah jadi pembolos seperti itu. Atau mungkin dia punya masalah lain? Kurang tahu, Pak. Dia tidak terlalu suka membicarakan masalah pribadinya. Dia cukup pendiam di tongkrongan. Kamu juga jadi teman sampai tidak tahu kabar temannya. Toby menjadi pelampiasan kemarahan Pak Mada. Ia dipukuli beberapa kali. Aduh, Pak. Saya kan bukan ibunya. Mana saya tahu masalahnya apa? Edis senyum-senyum sendiri melihat Toby yang berani melawan Pak Mada. Tapi, terakhir melihatnya, sepertinya dia habis berkelahi, Pak. Wajahnya lebam-lebam. Angga berkelahi? Tanya Pak Mada memastikan. Iya, Pak. Biasanya kan saya yang hobi berkelahi, kan? Bapak pasti heran, iya? Saya sudah tobat soalnya. Bagus kamu bisa tobat, tapi kenapa jadi Angga yang menuruni keberandalanmu? Pak Mada kembali memukul kepala Toby. Mungkin bagi Toby sudah biasa dimarahi dan dipukul gurunya karena sering membuat masalah. Meskipun nakal, Toby murid yang gampang dekat dan dikenal guru. Sudah selesai, Edis? Tanya Bu Harsih yang baru kembali ke ruangannya. Ah, iya, Bu. Sudah saya cek jumlahnya lengkap. Kalau begitu, terima kasih, ya. Kamu boleh kembali ke kelas. Iya, Bu. Edis terpaksa keluar dari ruang guru. Untuk terakhir kali, ia kembali melirik ke arah Yobi dan Pak Mada. Mereka masih membicarakan tentang Angga. Ayah macam apa yang tidak peduli anaknya sakit atau kenapa-napa sampai tidak masuk sekolah? Gerutu Pak Mada. Orang tua seharusnya bertanggung jawab setelah memutuskan untuk memiliki anak. Hanya karena sudah membayar iuran sekolah, apa mereka pikir sekolahan harus menangani semua masalah anak-anak mereka? Di mana letak tanggung jawab orang tua? Edis mempercepat langkahnya keluar dari ruangan. Ucapan guru BK tersebut sangat tidak enak didengar. Pak Mada berbicara dengan nada keras seakan ingin semua orang tahu tentang permasalahan yang menimpa Angga. Memang, Angga terkenal sebagai anak baik-baik dan rajin. Dia juga aktif dalam kegiatan pramuka. Ketika pada satu titik tingkah lakunya berubah, semua orang seakan langsung menyimpulkan dia telah salah pengasuhan dan pertemanan. Mungkin saja Angga memiliki masalah yang menurutnya rumit, tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Setiap orang yang memiliki masalah, hanya perlu didengarkan, bukan diceramahi atau sok mau memberi solusi. Tingkat penerimaan orang berbeda-beda dan tak bisa disamakan. Edis, kita jadikan ke toko buku hari ini? Tanya Mita, teman sekamar asrama Edis. Iya. Vio mana?
Katanya dia juga mau ikut cari buku. Dia ke toilet sebentar. Katanya kebelet. Pulang sekolah, Edis dan teman-temannya berencana pergi ke toko buku untuk membeli buku materi pelajaran sekaligus jalan-jalan. Tidak setiap hari mereka melakukannya, hanya kadang-kadang saja kalau mereka baru mendapatkan kiriman uang orang tua. Terakhir Reta datang ke asramanya, Edis mendapatkan cukup banyak uang. Ia bisa lebih leluasa jajan dari sebelumnya. Meskipun ia mencurigai pekerjaan kakaknya, ia juga merasa terbantu dengan uang yang kakaknya berikan. Ia jadi merasa bersalah kepada kakaknya. Apalagi kakaknya juga membelikan banyak barang-barang bagus, sementara pakaian yang dikenakan kakaknya sendiri hanya pakaian sederhana yang harganya murah. Gimana, Angga sudah bisa dihubung? Pandangan Edis teralih pada beberapa kumpulan siswa laki-laki yang baru turun dari kelas atas. Mereka merupakan anak-anak yang sering terlihat bersama Angga, salah satunya Tobi. Tidak usah bahas si kampret Angga. Dia sudah seperti makhluk goib pokoknya, tiba-tiba lenyap tanpa kabar. Gerutu Tobi. Ia selalu menjadi sasaran pertanyaan teman-temannya jika Angga bersikap aneh. Bagaimana kalau kita datangi apartemennya? Kamu kira gampang masuk apartemen? Bisa disangka maling kalau kita ke sana. Lagi pula Angga tidak mungkin membiarkan kita masuk ke apartemennya. Dia itu sangat menjaga privasi. Pembicaraan mereka kembali membuat Edis terngiang dengan kejadian kemarin. Ia yang mencoba mengabaikannya, menjadi semakin berat untuk tetap tidak peduli padanya. Angga biasanya selalu menjadi orang yang ceria, memiliki banyak teman di sisinya. Prestasinya banyak, selain di bidang kepramukaan, dia juga menjadi salah satu anggota tim inti basket. Sebagian besar murid perempuan pasti menyukainya, tak terkecuali dirinya. Disukai oleh orang yang memiliki banyak pengagum ternyata tidak semenyenangkan itu. Justru membuatnya menderita karena sering diganggu terutama oleh kakak kelas. Angga selalu seenaknya mendekati dirinya, membuat orang lain salah paham dan membencinya. Kemarin ia juga menciumnya secara tiba-tiba. Namun, ketika mengingat kembali bahwa lelaki itu tinggal sendirian di apartemen sebesar itu, dengan tempat yang sangat berantakan, ia jadi khawatir. Angga sedang sakit dan tak ada yang merawatnya. Ia selalu bertanya-tanya, apakah dia baik-baik saja, apakah dia sudah sembuh? Yuk! Berangkat sekarang. Vio telah keluar dari kamar mandi dan siap pergi ke toko buku bersama. Sepertinya kali ini aku tidak bisa ikut, ya. Tiba-tiba aku ada urusan, ucap Edis dengan wajah merasa bersalah. Maaf, ya. Edis tampak buru-buru berlari pergi lebih dulu membuat kedua temannya kebingungan. Edis berubah pikiran. Sekuat apapun ia berusaha menjauhi Angga, hatinya tetap mengkhawatirkannya. Ia sangat peduli pada lelaki itu. Dia baru menyadari bahwa sebenarnya Angga selama ini berusaha mendekatinya karena rasa peduli. Lelaki itu selalu datang di saat-saat ia memiliki masalah, namun ia selalu mengusirnya pergi. Betapa bodoh dirinya untuk takut kepada orang lain, terutama Lova. Dekat dengan Angga bukanlah suatu dosa. Jika mereka saling menyukai, apa hak orang untuk melarang? Edis memang bukan orang yang berpunya. Tapi, apakah jatuh cinta bisa diatur? Apa salahnya menyukai lawan jenis yang kebetulan anak orang kaya? Bukankah suka tetap suka apapun alasannya? Suka karena ketampanan juga tetap namanya suka. Edis berjalan menyusuri jalan pintas terdekat menuju tempat tinggal Angga. Ia tak akan lagi takut akan apapun karena dirinya juga ingin menjadi dekat dan memahami seorang Angga. Edis terkejut saat ada yang menarik tangannya, membawa dia ke arah jalan gang yang lebih sepi. Saat orang itu berbalik dan melepaskan penutup hoodie, ia terkejut karena orang yang menariknya ternyata Angga.
Kak. Angga memperlihatkan tatapan sendu. Wajahnya masih terlihat pucat dengan bekas luka di area bibir yang masih kentara. Edis antara senang dan khawatir bertemu dengannya di sana. Kenapa kakak ada di sini? Apa kakak sudah sembuh? Tanyanya. Edis mengulurkan tangannya, memegang dahi Angga. Kakak masih demam begini, kenapa tidak istirahat di rumah saja? Edis terlihat sangat khawatir. Ayahku hari ini pulang. Aku sedang tidak ingin bertemu dengannya. Edis kaget dengan jawaban Angga. Sepertinya lelaki itu juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Angga memegang tangannya. Kamu mau ke rumahku, kan? Tebaknya. Edis tidak bisa menjawab. Ia merasa malu mengakui bahwa ia peduli kepada lelaki itu. Apa kamu sudah menentukan jawabanmu? Tanyanya. Edis tidak mengira jika Angga akan secepat itu meminta jawaban atas ajakan pacaran dengannya. Aku. Ia seakan tak bisa berkata-kata. Tolong, jangan menjauhiku. Angga menarik tangan Edis, membawanya ke dalam pelukan. Lelaki itu terlihat sangat rapuh dan membutuhkan sandaran. Entah mengapa Edis tak kuasa menolak pelukannya. Ia seakan ikut terhanyut dengan perasaan yang saat ini Angga rasakan. Ia membalas pelukan yang Angga berikan. Kamu masih demam, Kak? Iya, aku tahu. Edis semakin tidak mengerti tentang perasaannya. Ia tahu antara cinta dan rasa kasihan sangat berbeda jauh. Namun, ia merasakan dua hal itu sekaligus kepada Angga. Saat ia memeluknya, ia merasakan tubuhnya yang bergetar. Serta perasaan sedih yang membuatnya terlihat muram. Pelukannya terasa erat seperti mendambakan kenyamanan. Tanpa sepatah kata pun yang terucap, pelukan yang mereka lakukan telah memberikan jawabannya. Ia kira Angga seorang yang tak pernah punya masalah seperti dirinya. Ternyata Angga juga memiliki masalahnya sendiri. Sebentar lagi kakak akan lulus dari SMA. Bagaimana kalau kita menghabiskan banyak waktu bersama sebelum kakak menjadi mahasiswa? Mari kita sering jalan-jalan berdua. Kita bisa pergi nonton ke bioskop, nyanyi di tempat karaoke, main di time zone, juga gila-gilaan di taman bermain. Angga melepaskan pelukannya. Ia terkejut dengan ucapan Edis yang terdengar sangat berarti untuknya. Edis menyimpulkan senyum. Ayo kita lakukan semua itu berdua. Ayo kita pacaran, ucapnya. Ayo. Perasaan Angga yang sebelumnya kacau kini mendapatkan kebahagiaan lain. Wanita yang sangat ingin didekati kini telah memberikan jawaban untuk menjalin hubungan dengannya. Kedua tangannya meraih tengkuk leher Edis seraya memberikan kecupan di bibir lembut wanita itu. Kali ini berbeda, Edis membalas ciumannya sebagai tanda bahwa perasaan mereka telah menyatu. Sejenak beban pikiran yang Angga miliki terlupakan dengan manisnya ciuman yang mereka lakukan. Saat kedua bibir mereka bertemu, saling bertautan, ada desir-desir kebahagiaan yang mereka rasakan. Gang sempit yang sunyi siang itu menjadi saksi sebagai tempat mereka mulai berpacaran. Dua orang dengan latar belakang yang berbeda serta permasalahan hidup yang berbeda mencoba bersama untuk saling memahami dan mendukung.